Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas seri Silo Season 3 episode ketiga. Sebagai pengingat, di episode sebelumnya, Juliet diberitahu kalau obat yang ia minum malah memperparah hilang ingatannya sehingga ia berhenti meminumnya. Apa yang akan terjadi di episode kali ini? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series, kita akan melihat Daniel mendatangi sebuah pemakaman. Pemakaman ini diadakan untuk rekan pilot Charlotte yang meninggal. Tentunya bagi keluarga yang ditinggalkan merasa sedih namun mereka pikir anak mereka meninggal sebagai pahlawan. Daniel memberitahu ayah teman Charlotte dan mengenalkan kalau ia adalah kakak Charlotte. Daniel punya beberapa pertanyaan yang ia ingin tanyakan. Daniel menjelaskan ada yang memberitahunya kalau sebelum misi seluruh alat komunikasi skuad Charlotte diganti. Ayah teman Charlotte menjelaskan kalau anaknya memberitahunya. Alat komunikasi yang digunakan sangat tua bahkan lebih tua darinya. Daniel bertanya kenapa itu dilakukan. Ia menjawab mungkin untuk mencegah gangguan jammer. Namun ini malah membuat mereka terekspos. Karena alat komunikasi yang tidak terenskripsi justru membuat pembicaraan mereka malah bisa direkam siapapun yang dekat. Ia tak penasaran dengan rekaman suara itu karena menurutnya itu hanya akan membuatnya semakin sulit move on. Di saat yang sama, seorang pria tua datang. Ia adalah orang yang melihat Helen dan Charlotte berbicara di episode sebelumnya. Kemudian Daniel menelpon Helen memberitahu kalau ada kemungkinan ada rekaman suara skuad Charlotte saat menjalankan misi. Helen mungkin ia bisa menemukannya di dark web. Tak lama kemudian atasan Helen menemuinya. Tanpa diberi penjelasan apapun, Helen dipecat dari pekerjaannya. Helen tak melawan namun ia melihat kalau atasannya berbicara dengan pria tua misterius sebelumnya. Kemudian Helen dan Daniel bertemu. Mereka akan pergi menemui kenalan Helen untuk mencari rekaman suara itu. Don't you think it's weird, me getting fired? Helen memberitahu kalau ia pikir alasannya dipecat berhubungan dengan ia yang banyak mencari tahu tentang misi Charlotte. Tak lama kemudian mereka sampai di lokasi. Pria ini bernama Steve dan ia adalah seorang programmer atau hacker. Sebelum memasuki rumah, Steve menyita ponsel Helen dan Daniel. Ternyata sebagai salah satu imbalan untuk Steve, teman Helen setuju untuk membiarkan Steve memindai kartu Congressman Daniel. Awalnya Daniel ingin menolak namun ia tak punya pilihan lain sehingga menurut. Awalnya perjanjian Steve hanyalah untuk mengkonfirmasi apakah rekaman suara itu ada atau tidak dan ia memberitahu kalau rekaman itu memang ada. Steve tak ingin membiarkan mereka mendengarkannya karena sangat buruk. Namun Daniel memberitahu kalau ia adalah kakak dari salah satu pilot dan ingin tahu apa yang mereka bicarakan. Steve memberitahu kalau ada yang menguploadnya di internet sebelum di take down kurang dari 5 menit. Untungnya Steve sudah merekamnya sehingga ia memiliki rekaman itu. Steve tidak akan memberikan rekaman ini namun dia mengizinkan mereka untuk mendengarnya. Namun walau begitu, Steve menyarankan agar Daniel tidak mendengarnya. Helen menjadi orang pertama yang mendengarkan rekaman suara ini. Don't listen to that. There's no way I'm not listening to Let it. me just... Setelah mendengarnya, ia setuju dengan perkataan Steve kalau sebaiknya Daniel tidak mendengarnya. Namun hal ini malah membuat Daniel semakin penasaran sehingga semakin ingin mendengarnya. Namun hanya mereka yang mendengarnya sehingga kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Waktu berlalu walau sudah dekat dengan rumah namun Daniel ingin kembali ke tempat Steve. Ia pikir ia harus mendapatkan rekaman suara itu dan menunjukkannya pada bosnya. Di malam hari mereka kembali ke tempat Steve. Mereka melihat pintunya dibobol paksa sehingga menjadi waspada. Di dalam mereka tidak menemukan Steve namun terlihat jelas kalau Steve diserang karena tempatnya berantakan. Maju ke masa sekarang. Kini Juliet diawasi perawatnya saat meminum obat. Seperti biasa, Juliet akan terus dijaga dan polisi ini bernama Jerry. Karena Jerry tidak suka Juliet diperlakukan seperti tahanan, ia akan bekerja sama. I'd like to walk to Silo. By myself. Juliet ingin pergi berkeliling Silo sendirian dan Jerry bersedia untuk tidak terus mengikuti Juliet. Setelah Juliet pergi, perawat memberitahu Camille kalau Juliet tidak meminum obatnya bahkan pagi ini. Sementara di tempat lain, Shirley menerima sebuah surat dari Porter. Isinya adalah, aku dengar kau membawa Lucas Kyle ke suatu tempat saat pemberontakan. Dimanapun dia sekarang, aku harus menemukannya. Dan yang mengirim surat ini adalah Juliet. Knox bertanya surat apa yang Shirley baca, namun Shirley tak mau memberitahunya. Sementara itu, Juliet pergi ke rumah sheriff. Kathleen memberitahu kalau suaminya sedang mencari Orla yang dilaporkan menghilang. Walau sheriff tidak ada, namun Juliet masih ingin masuk ke dalam rumah. What do you know about Patrick Kennedy and Lucas Kyle? Juliet bertanya apa yang Kathleen tahu tentang Patrick Kennedy dan Lucas Kyle. Kathleen tidak ingin berkata apa-apa.
Melihat tangan Kathleen yang terluka, Juliet tahu kalau Kathleen adalah anggota pemberontak. Juliet bertanya apa Sheriff tahu kalau ia adalah pemberontak. Juliet pikir sekarang masuk akal kenapa Patrick dan Lucas masih belum ditangkap padahal mereka adalah buronan paling dicari di Shiloh. Kathleen berkata kalau ia ragu Lucas masih hidup sementara Patrick bersembunyi di tempat yang tidak ia ketahui. Pemberontak juga sudah mencari Lucas selama 3 bulan namun masih tidak bisa ditemukan. Orang tua Lucas juga terakhir melihatnya saat pemberontakan terjadi. Di tempat lain, Camille sedang di kantor IT. Ia memberitahu AI kalau Juliet tidak meminum obat dan sekarang sedang mencari Lucas. Camille pikir kalau Juliet tidak akan menemukan Lucas. Namun jika dibiarkan mencari, mungkin mereka bisa memastikan kematian Lucas dan juga memancing Patrick keluar persembunyian. Dengan Juliet dibiarkan berkeliaran di Shiloh, mungkin mereka tak butuh menggunakan vitamin D+. You fear that loss of memory means loss of self-consciousness. AI menjawab kalau Camille cemas, hilang ingatan berarti kehilangan kesadaran atau identitas. AI menjawab ia memahami perasaan Camille namun semua keputusan ada di tangan Camille. Saran AI tetap mempercepat penggunaan vitamin D+ di air minum semua warga Shiloh. Di tempat lain, Sheriff menemui orang tua Orla untuk mencari petunjuk namun hasilnya nihil. Kakak Orla memberitahu kalau orang tuanya bekerja di Supply selama puluhan tahun namun hanya Orla yang berhasil menjadi wakil kepala persediaan. Kakak Orla memberitahu kalau Orla memiliki kekasih baru bernama Mike. Masalahnya, Mike adalah mantan kekasih wakil kepala persediaan yang digantikan Orla, sehingga mungkin Sheriff bisa menemukan informasi darinya. Ia juga menjelaskan kalau sebelum menghilang, Orla terlihat cemas akan sesuatu. Mungkin itu hanya tuntutan pekerjaan atau mungkin ada yang lainnya. Di tempat lain, Robert sedang mengantar anaknya yang bernama Anthony di sekolah. What the fuck are you doing here? No, wait. Hey. Di saat yang sama, Robert melihat Juliet dan marah. Mereka sudah membuat perjanjian kalau Juliet tidak akan ke sekolah Anthony atau ke rumah Robert. Sebagai pengingat kalau Juliet pernah menodong Anthony dengan pistol dan hal ini meninggalkan trauma pada diri Anthony. Robert lebih memilih dikirim ke tambang karena membunuh Juliet daripada membiarkan Juliet bertemu Anthony. Juliet menjawab kalau setidaknya Anthony ingat kalau ia punya ayah. Sementara Juliet tidak ingat apapun bahkan tentang ayahnya sendiri. Yang sekarang Juliet tanyakan apakah Robert tahu sesuatu tentang Lucas Kyle namun Robert menjawab ia tidak tahu apa-apa. Tak mendapatkan apapun membuat Juliet pergi tanpa membuat masalah berarti. Kemudian Robert membawa Anthony ke kantor IT untuk menemui Camille. Robert ingin mereka berlibur dan menghabiskan waktu bersama. Camille menjawab kalau ia datang di momen yang salah. Robert memberitahu kalau Anthony hampir bertemu Juliet di sekolah. Camille berkata mengeluarkan Anthony dari sekolah malah akan meningkatkan kemungkinan ia bertemu Juliet. Robert ingin mengajak Camille dan Anthony jalan-jalan bersama untuk membuat kenangan sebagai keluarga. Camille menjelaskan saat Robert menjabat sebagai kepala yudisial, ia dan Anthony selalu pulang ke rumah yang kosong karena Robert selalu sibuk bekerja. Camille tidak komplain karena ia tahu yang Robert lakukan adalah untuk kebaikan Shiloh. Sekarang Camille berada di posisi kepala IT sehingga jam kerjanya semakin banyak namun semua ini untuk kebaikan Shiloh. Robert memahaminya namun ini tentang membuat Anthony memiliki ingatan tentang mereka bersama. Why do you keep saying that? She doesn't remember her father. Alasan Robert ingin membuat ingatan bersama Anthony karena sedih setelah mendengar Juliet yang tidak mengingat ayahnya sendiri. Ayah Juliet berkorban untuk menyelamatkan banyak orang namun saat mendengarnya Juliet tidak merasakan apapun. Camille memberitahu kalau ia akan mengirim banyak vitamin D+ ke filtrasi air. Ini belum dilakukan namun sangat bergantung pada beberapa jam yang akan datang. Dari pengalamannya, Robert tahu apa maksudnya. Ternyata vitamin D+ ini adalah sama seperti obat untuk menghilangkan ingatan. Namun dosisnya lebih lemah dan lambat yang artinya adalah rencana AI adalah untuk menghilangkan ingatan semua warga Shiloh. Camille tidak suka rencana ini namun ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Shiloh dan Anthony. Camille ingin Robert berjanji kalau ia akan memprioritaskan Anthony apapun yang terjadi. Sementara itu, Kathleen menemui Sandy dan temannya. Tim pemberontak sudah mencari Lucas selama berbulan-bulan namun masih belum menemukannya. Okay, look. Nichols might not be who she once was, but she's still sharp. Kathleen memberitahu walaupun Juliet kehilangan ingatan namun ia masih tajam. Ia yakin kalau tanpa ingatan Juliet pasti bisa menemukan Lucas sehingga ia meminta tim pemberontak untuk mengikuti Juliet. Di tempat lain, Juliet pergi ke lokasi renovasi. Shirley melihat Juliet sehingga ia tak fokus bekerja sampai membuat kecelakaan kecil walau tidak ada korban jiwa. Juliet ingin turun ke lantai paling bawah karena di sanalah terakhir kali tempat aneh yang Lucas datangi. Shirley menghentikannya karena di bawah tidak aman. Juliet bertanya kenapa Shirley mengabaikan surat yang ia kirim pagi ini.
Shirley menjawab apa ia tahu rasanya memiliki sahabat yang tidak mengingatnya. Juliet balik bertanya apa Shirley tahu rasanya tidak ingat apa-apa. Awalnya Juliet pasif karena tidak ingat apapun, namun sekarang menjadi lebih agresif karena bergerak sesuai instingnya. Juliet berkata kalau ia ingin Shirley mengantarnya ke tempat yang ia membawa Lucas. Shirley menjawab kalau tempat itu sudah ditutup dan tak mungkin bisa dimasuki. Juliet pikir Shirley tidak ingin membantu sehingga ia turun dengan menggunakan tali. Di bawah sudah ada Knox yang menunggu. Knox memberitahu kalau di sini tidak ada Lucas dan tempat yang Lucas datangi juga sudah ditutup. Knox bertanya apa ada yang bisa ia bantu. Juliet menjelaskan kalau Bernard mengeluarkan Lucas dari tambang dan menjadikannya wakilnya. Mungkin Lucas menemukan sesuatu di tambang sehingga Juliet bertanya apa yang Knox tahu tentang tambang. Knox tidak tahu apa-apa, namun dia tahu mungkin pada siapa Juliet bisa bertanya. Kemudian Knox membawa Juliet menemui temannya yang bernama Mark. Juliet bertanya tentang tambang. Mark menjawab kalau tambang adalah tempat di mana orang dikirim untuk mati. Namun alasan Knox membawanya ke sini ternyata Mark berhasil keluar dari tambang hidup-hidup. Juliet menjelaskan kalau Lucas dikirim ke tambang lalu Bernard menjadikannya wakil kepala IT. Juliet ingin tahu apa yang mungkin Lucas temukan di tambang. Mark menjawab kalau di sana hanya ada biji logam dan kematian. Di tempat lain, Camille sudah diberitahu gerak-gerik Juliet di bawah dari intel yang ia kirim. Ia diberitahu kalau Juliet berbicara dengan Mark. Kemudian Camille mencari tahu tentang Mark. Ia menemukan kalau Mark pernah dikirim ke tambang. Kemudian Camille ke ruang IT. Camille ingin tahu berapa jarak ke silo lain. Jika Juliet bisa ke silo 17 dengan jalan kaki, mungkin jaraknya dekat. Camille sadar sebagai wakil Bernard, Lucas pasti tahu kalau ada silo lain selain silo 18. Lucas pernah dikirim ke tambang, sehingga dengan informasi ini, Lucas pasti sadar kenapa ada hukum ketat tentang tambang yang tidak boleh menggali secara horizontal. Hal ini tentunya untuk menghentikan mereka bertemu dengan silo lain. AI menjelaskan kalau kontak antar silo adalah pelanggaran berat yang bisa memicu pengamanan darurat yang bisa mengaktifkan safeguard. Jika Lucas memang ditambang, maka efeknya akan sangat buruk, sehingga Camille mengirim tim pembasmi tikus ke tambang. Camille tidak memberi peringatan sehingga akan ada banyak penambang yang tidak akan sempat melarikan diri. Kembali ke tempat Juliet. Melihat Juliet sekarang membuat Knox mengingatkannya pada Juliet yang lama. Ia senang melihatnya, namun di saat yang sama Juliet baru sadar kalau ada yang mengikutinya. Kemudian Juliet dan Knox lari untuk menghilangkan jejak. Juliet masih tak ingin menyerah mencari Lucas walau Knox pikir Lucas sudah meninggal. Juliet pikir tambang adalah tempat yang paling baik untuk digunakan bersembunyi sehingga ia akan memeriksanya. Di saat yang sama, tim pembasmi tikus yang dikirim Camille sudah sampai di tambang. Tanpa menunggu penambang keluar, mereka langsung menyemprotkan gas beracun. Para penambang membobol pintu agar bisa keluar dan bergerak seperti zombie. Saat orang-orang keluar, Knox dan Juliet malah masuk. Di dalam, Juliet melihat sebuah masker lalu menggunakannya. Ia sangat yakin jika Lucas masih hidup, ia akan ada di sini. Juliet melihat seorang pria yang kesakitan. Ia memberikan maskernya dan ingin menggunakannya secara bergantian. Namun pria ini maruk dan malah menyerang Juliet hingga jatuh. Hal ini membuat Juliet menghirup semakin banyak gas beracun dan akhirnya lemas dan sulit bernafas. Saat Juliet tak sadarkan diri, seseorang membawanya keluar. Dan ternyata orang ini adalah Lucas yang ternyata memang masih hidup. Namun Lucas ditemukan tim Raider sehingga Lucas harus segera melarikan diri. Lucas tak bisa terus berlari sehingga ia bersembunyi. Ia membawa sebuah palu untuk jaga-jaga. Tak lama kemudian pintu dibuka dan yang menemukannya bukan Raider melainkan pemberontak untuk membantunya. Di tempat lain, Sheriff diberitahu ada banyak korban yang berjatuhan. Namun ada satu penambang yang tak dikenali dan saat diperiksa ternyata itu adalah Orla yang selama ini ia cari. Sementara itu Juliet juga sedang dirawat dengan intensif. Saat ini ia masih tak sadarkan diri. Sementara Camille sedang di kantor IT. Dengan apa yang terjadi, Camille bisa menggunakannya untuk meningkatkan moral warga Silo. Aksi heroik Juliet berkorban untuk menyelamatkan penambang. Namun AI ingin Juliet mati sehingga Juliet bisa disingkirkan tanpa menjadi beban dan malah menjadi pahlawan. Selain itu, Camille juga tidak perlu menggunakan vitamin D+ pada semua warga Silo. Kematian Juliet bisa menyelamatkan 10.000 warga Silo. AI bertanya apa Camille pernah berpikir kenapa ia dipilih menjadi kepala IT. AI menjelaskan Camille dipilih karena Camille pandai berbohong. Pekerjaan Camille sekarang sangat butuh desepsi. Sebelum dikirim keluar Silo, Juliet pernah menjadi buron. Ia bersembunyi di apartemen Camille dan menodong Anthony dengan senjata. Namun walau begitu, Camille masih membiarkan Juliet pergi. AI bertanya kenapa Camille melakukannya. Camille menjawab ia tidak ingin ada Raider yang datang dan malah membuat kekacauan. AI tahu Camille berbohong. Camille menjawab kalau ia mengagumi Juliet. Juliet menginginkan kebenaran sehingga Camille penasaran dengan apa yang akan Juliet temukan.
Kini Kamil sadar kalau itu salah. Juliet adalah ancaman besar untuk Shiloh dan ia yang akan menyingkirkan Juliet. Dan dengan begitu episode ketiga pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Mimin suka sama episode ini karena ada progresnya. Ternyata Lukas masih hidup dan alasan ia bersembunyi di tambang juga cerdas. Tinggal misteri untuk episode berikutnya adalah kenapa Orla ada di tambang. Kekurangan episode ini tuh durasinya pendek banget tapi progresnya malah lebih baik daripada 2 episode sebelumnya. Jadi untuk rating, Mimin kasih rating 8/10. Apa kamu setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.